Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudha Marta di channel YouTube saya, Motivasi Girl Anxiety dan Asam Lambung. Nah, oke teman-teman, ini video kali ini merupakan video yang mungkin ditunggu-tunggu banyak orang ya, video yang ditunggu-tunggu dari banyak teman-teman semuanya. Tentunya teman-teman semuanya sudah kangen makan sambal, kemudian juga teman-teman semuanya sudah kangen minum susu, teman-teman juga sudah kangen makan semangka, makan ini, makan itu, dan semuanya seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman ya yang baru menemukan channel ini, yang baru menemukan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe ya, klik tulisan subscribe yang berwarna merah sehingga nanti warnanya berubah menjadi abu-abu, dan klik tanda loncengnya supaya ketika channel ini mengupload video terbaru dan ketika channel ini live streaming itu teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ataupun pemberitahuan seperti itu ya. Tetapi untuk teman-teman yang sudah lama bergabung kemudian sudah klik subscribe, tidak perlu klik subscribe lagi kayak gitu ya teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk share juga video ini, semoga channel ini semakin hari semakin lama semakin berkembang dan juga dapat membantu teman-teman yang masih menderita penyakit asam lambung girl anxiety seperti itu ya. Nah oke, kita masuk ke pembahasan teman-teman ya, tentang apa yang harus kita lakukan seperti itu ya, bagaimana caranya supaya kita bisa makan ini lagi, supaya kita bisa makan itu lagi, makan makanan pantangan, intinya seperti itu ya. Tentunya karena teman-teman ya sudah kangen kayak gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, tentunya saya mau bercerita dulu teman-teman. Soalnya kalau kita nggak bercerita juga nggak ini ya, namanya nggak kontekstual ataupun tidak nyata seperti itu. Jadi gini teman-teman ya, dulu saya itu sama seperti teman-teman ya, mau makan apapun saya takut. Saya mau makan apapun saya takut, entah itu makanan pantangan, entah itu makanan gak pantangan, semua takut. Saya takut makan semua itu ya, karena saya pikir ketika nanti saya makan ini lambung saya akan kambuh, ketika saya makan itu lambung saya akan kumat dan rasanya gak enak sekali. Nah, kayak gitu ya, saat itu seperti itu. Lantas bagaimana sekarang saya kok bisa makan makanan pantangan lagi kayak gitu teman-teman ya. Jadi kuncinya di sini teman-teman ya. Ini diperhatikan teman-teman ya. Kuncinya di sini. Ketika kita memantang makanan ya, kita tidak makan makanan pantangan terlalu lama. Itu ibarat lambung kita, perut kita itu seperti perutnya bayi teman-teman. Ketika kita makan sesuatu yang aneh, ketika kita makan sesuatu yang sebelumnya nggak pernah kita makan, pasti ada gejala, pasti ada aja sensasi, entah itu nanti mules, sakit perut, kemudian panas, dan rasa sensasi yang gak enak di tubuh itu pasti muncul. Itu karena apa? Karena kita terlalu lama untuk tidak makan makanan pantangan. Jadi tipsnya cuma satu teman-teman ya. Sampai saat ini pun saya makan sambal nggak apa-apa. Tetapi dulu ya, ini cerita dulu ketika yang saya ceritakan tadi, makan ini takut, makan itu takut kambuh dan sebagainya. Ketika makan juga kambuh beneran. Saya coba makan ini ya, saya coba makan sedikit sambal itu kambuh. Saya minum susu itu juga kambuh. Saya makan semangka juga kambuh. Minum kopi juga gak enak rasanya gitu teman-teman. Tetapi saya yakin teman-teman ya, di sini kuncinya. Kita harus yakin, pokoknya selama tubuh kita dalam kondisi yang baik ya, dalam artian tidak sedang sakit banget, tidak sedang perutnya tidak sedang melilit, tidak sedang nyeri banget, teman-teman coba aja makan makanan pantangan. Tapi dengan satu syarat ya, teman-teman semuanya sudah memantang makanan paling nggak 1 bulan setelah teman-teman sakit ya. 1 bulan, 2 bulan teman-teman mantang makanan yang dihindari ya, seperti yang saya jelaskan tempo lalu ya, itu sudah dipantang, tidak dimakan. Nah, di bulan berikutnya teman-teman coba seperti yang saya lakukan tadi ya. Suatu misal ada sambal, teman-teman makan aja sambal, tapi sedikit. Ya, dikit aja, dikit. Dimakan sedikit. Yang penting kita merasakan, yang penting kita tahu, yang penting kita adaptasi lagi. Oh, gini tuh rasanya sambal kayak gitu. Ketika saya makan apa efeknya ya gitu, teman-teman. Nah, jadi nanti ketika kita makan sambal, yang jelas ya, pengalaman saya, yang kita rasakan adalah leher terasa tidak enak. Leher rasanya tuh nggak enak, bener-bener nggak enak, rasanya nggak enak. Ketika ada sensasi yang nggak enak yang diakibatkan dari makanan pantangan itu, tubuh kita biasanya merespon kita kambuh. Kita merasa tiba-tiba kita lemas, kita keringetan, kita merasa takut. Itu adalah respon dari
otak teman-teman ya. Karena apa? Karena sebelum kita makan kita udah berpikir macam-macam, nanti kalau saya makan ini gimana ya nanti ya efeknya gitu. Nah makanya ketika kita habis makan ya udah kecemasannya muncul kayak gitu. Karena apa? Karena ada sensasi yang kurang nyaman yang ada di tubuh kita. Nah itu kuncinya di situ teman-teman. Nah jadi ketika kita nyoba ya, katakanlah kita makan sambal sedikit itu tadi ya, yang penting adaptasi, merasakan, yang penting kita tahu rasanya sambal. Kita makan sedikit hari Senin suatu misal, nanti hari Selasa nggak usah makan ya. Nanti hari Rabu kita coba lagi teman-teman, kita coba lagi sedikit aja sambal kayak gitu. Nah nanti kalau belum berhasil ya udah kita hentikan dulu, kita berani lagi coba sambal kayak gitu. Gitu aja teman-teman. Nanti lama-kelamaan lambung kita ini akan adaptasi lagi, akan terbiasa lagi gitu. Pokoknya kita yang sakit lambung ya, itu memang intinya harus ada pembiasaan ulang teman-teman ya. Ada pembiasaan lagi. Kita minum susu. Dulu saya minum susu itu rasanya langsung perut saya mules. Tapi saya yakin, wong dulu saja sebelum saya belum sakit lambung, saya tuh makan apa namanya, makan minum susu juga nggak apa-apa, makan sambal juga nggak apa-apa. Tapi kenapa sekarang sedikit-sedikit kok kambuh kayak gitu? Nah itu ternyata dari mindset kita teman-teman. Sebelum makan kita udah memikirkan sesuatu tentang kambuh, tentang nanti gimana rasanya kayak gitu. Makanya ketika kita makan ada sensasi sedikit, kita langsung kambuh gitu ya. Itu adalah kuncinya di otak gitu teman-teman ya. Dan dulu juga gini, saya tuh dulu waktu kuliah teman-teman ya, pada waktu masih ngontrak kayak gitu, itu saya makan mie instan itu paling tidak sehari bisa sampai 5 kali 7 kali. Karena apa? Karena ya namanya orang ngontrak, laki-laki juga biasanya malas ya untuk pergi ke warung kayak gitu. Itu kalau udah malas-malasan sangat malas sekali. Dan itu juga nggak berpengaruh di perut saya, juga nggak berpengaruh di pernapasan saya kayak gitu. Tetapi ketika saya sakit lambung, saya makan mie, ya udah langsung kambuh kayak gitu. Karena apa? Karena kita tahu bahwa mie itu makanan pantangan. Ketika saya makan pasti nanti saya kambuh. Pikiran kita udah kambuh. Ya udah akhirnya kita kambuh beneran kayak gitu. Tapi kalau sekarang ya alhamdulillah nggak masalah makan mie, asalkan tidak terlalu banyak teman-teman ya. Pokoknya orang yang pernah mengalami masalah gangguan lambung itu pokoknya kalau makan apa-apa ya porsinya nggak usah berlebihan kayak gitu. Itu masih aman, pokoknya kita nggak berlebih-lebihan masih aman teman-teman ya. Sambal itu kita juga aman, soalnya saya udah membuktikan lah. Makan sambal saya aman, makan semangka sekarang udah aman, durian aman, susu setiap hari ya, susu coklat itu saya minum setiap hari. Susu Milo itu ya, saya setiap hari minum itu ya, nggak masalah. Mie instan itu juga paling tidak 2 hari sekali itu saya pasti makan. Es juga udah nggak masalah, es krim itu saya sering minum, makan. Ya gitulah, pokoknya semuanya kita adaptasi ulang ya, kita rasakan kembali dan tidak berlebihan, insya Allah akan aman teman-teman. Nah kuncinya di situ ya. Jadi teman-teman semuanya tidak usah takut, tidak usah tidak usah terlalu mantang terlalu lama, nggak perlu. Karena semakin teman-teman mantang terlalu lama, nanti ketika teman-teman mau makan sesuatu yang agak aneh, biasanya teman-teman akan kambuh gitu. Itu karena apa? Karena lambungnya tidak adaptasi, tidak perkenalan lagi kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya teman-teman. Dan juga madu istighfar itu juga bisa untuk sarana membuat lambung kita beradaptasi ulang dengan makanan-makanan yang selama ini kita pantang seperti itu, dengan cara minum sebelum makan gitu ya. Sebelum makan kita minum madu istighfar. Nah gitu teman-teman. Tapi kalau anxiety-nya masih agak tinggi, kita minum madu istighfarnya setelah setelah makan itu juga oke, seperti itu. Nah gitu aja teman-teman. Nah itu ya, jadi kuncinya itu teman-teman nggak perlu terlalu takut, teman-teman nggak perlu terlalu cemas yang berlebihan. Pokoknya dicoba saja, teman-teman harus berani mencoba. Teman-teman harus istilahnya jangan terlalu takut untuk mencoba, supaya lambung kita kenal lagi, supaya lambung kita beradaptasi lagi, supaya lambung kita kuat kembali begitu. Nah gitu ya teman-teman. Oke, semoga video yang singkat ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kemudian juga bantu channel ini untuk semakin berkembang dengan cara klik subscribe, kemudian juga share kepada teman-teman yang lain ya. Kemudian juga tonton secara full,
kemudian juga komentar-komentar yang positif seperti itu ya teman-teman. Oke, saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.